Sejumlah warga desa Legon Kulon, Kecamatan Legon Kulon, Kabupaten Subang melakukan demo untuk yang kedua kalinya. Hal ini terjadi warga Legon Kulon 2 pekan yang lalu telah melakukan audensi dengan Irda Subang terkait adanya pelanggaran menyalahi aturan dan perundang-undangan yang diduga dilakukan Kades Nahrudin selaku Kepala Desa Legon Kulon. Namun karena tak putusan yang jelas dari pihak Irda, maka warga pun kembali berdemo di depan kantor Desa Legon Kulon Subang Kamis tanggal 10 Oktober tahun 2024. Karena 2 kali di demo Kades Nahrudin selalu menghindar dan selalu tak ada di kantor, akhirnya memicu kemarahan warga semakin arogan serta sampai warga menjebol gerbang kantor desa dan membuangnya ke kali. Tuntutan warga sudah sepakat agar Kades Nahrudin segera mengundurkan diri dari jabatannya. Warga menganggap bahwa Kades Nahrudin sudah tidak pantas menjadi Kepala Desa Legon Kulon seperti pada program pembuatan sertifikat massal seharusnya gratis, malah memungut kepada warga antara Rp600.000 sampai 2 juta. Memberi contoh tidak baik kepada warga dengan membangun rumah permanen di bahu Jalan Pamanukan arah Laut Pondok Bali. Pengangkatan perangkat desa tidak melalui mekanisme yang benar, tidak ada hubungan yang harmonis dengan pihak BPD, tidak adanya keterbukaan dalam realisasi anggaran desa. Jangan enak-enak duduk di kursi dengan pakai baju basah dan fasilitasi yang memadai. Kami sedang menghadapi persoalan, saudara. Setelah melewati beberapa jam warga berorasi di depan kantor Desa Legon Kulon, kemudian para pendemo diminta perwakilan guna melakukan musyawarah bersama Kasat Intelkam dari Polres Subang, Camat Legon Kulon, dan Ramil Pamanukan serta Kapolsek Legon Kulon. Masyarakat pendemo tidak puas dari hasil audensi tersebut, maka menginginkan disegelnya kantor desa dengan kunci gembok. Namun hal ini menurut Camat Legon Kulon kurang bijak jika seperti itu, sebab pelayanan masyarakat harus tetap berjalan seperti biasanya. Dari Legon Kulon, Subang, Lensa Pantura TV melaporkan. Sekali lagi, tuntutan kami, apabila memang betul Saudara Nahrudin tidak ada di balai desa, maka kami rakyat punya hak prerogatif antar balai desa ini, terutama ruangan Kepala Desa Legon Kulon, akan kami gembok, dan kami nyatakan apabila Nahrudin dalam tempo nanti sore dan tidak hadir, maka Nahrudin dinyatakan DPO masyarakat Legon Kulon. Kita cari, kita bikin baleho, foto Nahrudin disuruh. Tentunya berkat kita bersama hadir bersama dengan Pak Kapolres diwakili oleh Pak Kasat Intel. Ini sesuatu kehormatan buat kita, Pak. Beliau ini yang mungkin termasuk namanya penting saja beliau hadir. Pada saat pertama pun beliau gugup dengan anggota. Sekarang beliau menyempatkan hadir bersama kita bersama. Tentunya kita support untuk beliau. Terima kasih banyak. Sampai jam berapa Nahrudin kami tunggu, silakan itu negosiasi. Setuju? Jadi untuk dialog ini dan itu kami maaf sudah salah. Aturan main tidak sudah kemudian juga sudah. Itu aja. Terima kasih. Selama 12 tahun saya memimpin warga masyarakat di Legon Kulon. Selain saya melaksanakan tugas kemasyarakatan dan
seperti itu alami. Saya menangis sebagai mantan kepala desa di sini, Pak, yang telah membina masyarakat 12 tahun. Kok masyarakat Legon Kulon seperti ini? Kenapa masyarakat Legon Kulon sampai seperti ini berani-berani demo? Karena baru sekarang ini, Pak, lurahnya saudara Nahruddin, masyarakat berani berdemo. Karena saudara Nahruddin itu sudah keterlaluan kepada masyarakat Legon Kulon, berani membuli, berani bertindak semena-mena. Akhirnya mah saudara Nahruddin sombong di hadapan warga masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sebenarnya warga masyarakat Legon Kulon nunggu sesuai janji audiensi kita selama 15 hari yang dijanjikan. 15 hari dijanjikan, insya Allah ada keputusan. Tapi ternyata sampai hari ini keputusan dari Indah dari Bupati melalui Pak Indah, dari Inspektor Daerah, tidak ada kabar berita ke warga masyarakat. Sehingga warga masyarakat itu bertanya-tanya. Ditambah lagi, Pak, saudara Nahruddin tidak akan berhenti dan tidak akan lanjut dalam proses hukum. Kenapa? Karena katanya warga masyarakat yang dirugikan tidak ada yang lapor mengenai sertifikat. Karena masyarakat semuanya ikhlas. Katanya tidak akan proses, tidak akan berjalan. Itu catatan masyarakat. Sehingga masyarakat berinisiatif ingin mengadakan demo lagi. Jauh kesananya akan demo ke kantor Bupati, Pak Camat. Ini informasi saja. Waktu dan tempat, waktu dan hari itu akan menyusul pemberitahuan Kapolsek. Sehingga warga masyarakat Legon Kulon, Pak, pada hari ini memohon menekan Pak Camat untuk menekan saudara Nahruddin menandatangani surat pernyataan pengunduran diri. Karena jalur hukum seperti tadi itu insya Allah lah tidak akan sampai, Pak. Masyarakat sudah tahu kalau melalui jalur. Coba contoh seperti ini. Audien BPD, katanya BPD bisa menyatakan kecamatan. Dengan Pak Camat sampai Pak Kapolsek, Pak Kasat, audien dengan Indah di Subang. Akhirnya seperti ini. Masyarakat Legon Kulon itu masyarakat awam. Tidak mau tahu lah proses segala macam apapun. Yang jelas janji dari Indah telah disampaikan kepada warga masyarakat setengah bulan 15 hari akan ada keputusan. Ternyata sampai sekarang ini tidak ada Pak. Itu mohon maaf warga masyarakat seperti ini. Saya cuma menyampaikan tadi warga masyarakat demo tidak akan ini, Pak Camat. Kalau tidak saya bujuk, saya akan undang Pak Camat untuk ngobrol mengenai pemerintahan saudara Nahruddin. Sugan bisa Pak Camat tekan. Akhirnya berhenti. Alhamdulillah. Karena tuntutan mereka akan terus audiensi, terus orasi sampai Nahruddin keluar dari kantor desa ini. Tapi saya ngobrol dengan pihak keamanan, siang posisi otak manusia itu akan berubah kalau sudah siap. Sehingga saya memberanikan ini dengan rekan-rekan undang Pak Camat, minta Pak Camat untuk menekan saudara Nahruddin segera mengundurkan diri dari jabatan kepala desa Legon Kulon. Ini bukan jalur hukum, Pak. Ini
dua jalur yang sekarang sedang Bapak tunggu-tunggu dari pihak PD Pak Bupati. Ini mohon pertama dengan rendah hati ulah mewah masyarakat Gonggong Pak. Punten pertama Pak Kapolsek pada Ramil, inilah tuntutan warga masyarakat Pak. Masyarakat mau ngomong semuanya di depan ini tidak pantas, tidak etis. Akhirnya saya, Pak Haji Abang, Pak Dadang, Pak Didi, Pak Hadius itu yang mewakili. Kalau pertama apa yang saya sampaikan ini menjadi masukan, dan mudah-mudahan hari ini ada satu keputusan pertama, walaupun pertama tadi itu proses Pak, ini di luar itulah. Makanya tadi kalau kepala desa dan hudinya ada mau ditarik katanya lupa sama masyarakat disuruh datang di depan, langsung di depan Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Kasat dan rekan-rekan dan seluruh warga masyarakat. Tapi kebetulan hari ini tidak ada, jadi Pak Camat menetap tabuhan untuk gaungnya wayang pertama hampura warga masyarakat Gunung Pulau ke ayah minyak goreng Pak Camat. Tapi tolong Pak Camat fasilitasi ngambil supaya berhenti. Selama masih kamu di kaya di desa, yang tinggal demo oke pasti. Sampai mana? Nah, kita kaitnya ke Mustika. Menuntut hal yang sama. Maka kita berharap BPD kali ini dan secepatnya sidang dari untuk memutuskan pengajuan pengunduran diri ke Bupati kalau kita sama. Secepatnya. Karena ayeuna terus ningalilah geus arek maju panen masyarakat kudu nama kasawah ayeuna masih ingin menyampaikan aspirasinya lah. Tolong surat itu secepatnya. Sidang buat kita, tapi pada kami telah menyampaikan adalah mekanisme seperti itu. Empuk sekali kurang menunggu kepastian mungkin di Pemda. Muka pilihnya pamintan ke Pak Kasat karena rekomendasi dari kita sudah sampai pamintan di Kapolres. Kita juga ingin tahu mekanisme dan apa yang menjadi dinamika itu. Kalau misalnya ada terindikasi tindak pidana, proses sidik tolong disampaikan dan secepatnya supaya masyarakat akhirnya bisa mengerti dan tahu proses sejauh mana dan sampai mana. Nomor dua, karena di tokoh-tokoh juga tadi sudah menyampaikan, tolong juga kita memfasilitasi siapa yang kita temui nanti di Polres untuk menyampaikan aspirasi, termasuk juga tolong difasilitasi oleh Pak Naik kapan saat itu kita akan menghadapi. Kita sampaikan, karena juga kalau kita pokoknya sudah tahu bola panas terus kaya di kabupaten. Turunan ini juga bukan itu. Tapi pemikiran masyarakat ayeuna kalau tidak dibuktikan masyarakat kaya masih berkabut bisa jadi proses itu berlangsung. Jadi orang-orang ini yakin kami boleh akan izin kelasnipan nanti pilkada mereka tidak tahu itu. Lu jelas terus orang kaya nanti kadang ini bingung.